Halo teman-teman, kembali lagi di konten Anda Apa Sih? Kita masih di buku Politik Kata Preman. Kali ini, harusnya episode ini kita bisa fokus membahas seorang bernama Hercules. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu preman terbesar di Jakarta. Dan apa hubungannya dia sama Pak Prabowo. Ini mungkin episode yang cukup berbahaya. Tapi ya sudahlah ya, kita upload saja. Karena yang nonton nggak sampai 1000 ini. Ya kan, AdSense juga nggak sampai berapa sih, ya Allah. Tapi yaudah, kita lanjutkan aja teman-teman. Nah, jadi sebelum kita bahas Hercules, kita ketahui dulu bahwa Tanah Abang itu adalah pusat perdagangan besar sejak abad 18. Lalu di Tanah Abang sendiri itu sebenarnya punya tokoh-tokoh legendaris seperti Si Pitung gitu kan. Lalu ada jago legendaris seperti Haji Sabeni gitu kan. Tapi di sana itu memang isinya preman-preman, semuanya tukang palak di sana. Sejak sepanjang pertengahan 1990-an, sebagian besar uang perlindungan di sini dipungut oleh seorang pemuda krempeng asal Timur Timur yang dikenal dengan nama Hercules. Geng Hercules berkuasa atas jalanan pasar kawasan itu. Hercules Rosario Marcal, seorang putra petani Dili, dibawa ke Jakarta dari Timur Timur pada penghujung 1980 sebagai bagian dari kampanye publisitas yang didanai oleh putri sulung Presiden Tutut Rukmana dan Yayasan Tiara miliknya. Kampanye ini merupakan bagian dari kampanye strategis yang lebih luas dikonsep oleh Prabowo Subianto untuk merangkul masyarakat Timur yang terbuang dengan memberi mereka pekerjaan serta pelatihan sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada Indonesia. Oke, gini, kita tahu ada usaha untuk merebut Timur Timur menjadi bagian dari Indonesia di masa-masa itu ya, apalagi di akhir 90-an. Konflik ini cukup berdarah-darah. Teman-teman juga bisa lihat nih Santa Cruz seperti apa. Nanti kita juga akan bahas apa sih yang dilakukan Pak Prabowo di Timur Timur. Cuman Hercules ini dibawa oleh Pak Prabowo dari Timur Timur ke Jakarta sebagai bentuk tadi bagaimana orang Timur Timur itu dipelihara loh di Indonesia. Nah, jadi bagian dari kampanye itu teman-teman. Nantinya si gengnya Hercules ini tidak cuma dibiarkan menjadi preman di Tanah Abang, tetapi juga digunakan oleh negara untuk mempersekusi para aktivis yang pro terhadap kebebasan atau kemerdekaan Timor Leste. Nah, sebenarnya bagaimana Hercules ini bisa bertemu dengan Prabowo? Sejak usia dini, Hercules sudah dekat dengan militer di Timur Timur dan secara tidak resmi dipungut oleh militer Indonesia pada pertengahan 1980 setelah kematian orang tuanya yang konon terbunuh dalam pengeboman udara Ainaro pada 1978. Ia bertindak sebagai tenaga bantuan operasi bagi militer Indonesia dan tugas itu dijalankan dengan berdedikasi. Hercules terus mengabdi sebagai pembawa perlengkapan bahkan setelah kehilangan sebelah mata dan sebelah tangan selama pertempuran dengan gerilyawan Valantil 1988. Pada masa-masa inilah Hercules mengembangkan hubungan yang erat dengan Prabowo Subianto yang merupakan Panglima Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad di Timur Timur selama 1988 dan 1989. Juga dengan Mayor Jenderal Zaki Anwar Makarim. Dua hubungan yang akan membentuk dan menentukan nasibnya selama bertahun-tahun ke depan. Menurut Hercules, ia berhutang nyawa kepada Prabowo pada masa-masa ini. Dan sejak itu Prabowo menjadi satu-satunya orang yang bisa mukul Hercules tanpa dibalas. Melalui perannya sebagai TBO yang memenuhi syarat menjadi anggota Pemuda Pancamarga. Itu dia. Jadi dari situ teman-teman, kedekatan Prabowo dengan Hercules itu startnya dari situ. Dari misinya Pak Prabowo selama dia di Timur Timur. Nah, lagi-lagi Timur Timur ini adalah sebuah konflik besar di Indonesia dan agenda pemerintah kan jelas ingin mengintegrasikan Timur Timur dengan Indonesia. Nah, tapi yang dilakukan adalah dipandang sebagai mitra andalan untuk memobilisasi orang Timur Timur di Jakarta dan mempertahankan monopoli jasa pengamanan Tanah Abang. Nah, tapi kalau dia sudah tidak berguna lagi untuk tujuan tersebut, maka ia tidak berguna lagi untuk tujuan-tujuan Prabowo atau pemerintahan lokal. Meski penyangkalan Hercules atas patronase Prabowo dimaksudkan untuk membersihkan namanya dan barangkali melindungi patronnya,
Prabowo mengambil peluang itu untuk menegaskan di depan umum yang akhirnya menentukan nasib Hercules di Tanah Abang. Dan rentetan kekerasan sebulan penuh berdampak merusak perekonomian lokal yang memencilkan geng itu dari beberapa klien mereka yang lebih berada. Pak Prabowo itu udah mulai menyangkal keterlibatannya dengan Hercules. Ya, tapi Hercules pun juga ya udah nggak apa-apa Pak Prabowo, silakan bersihkan nama Anda karena ya dia tahu dia secinta itu sama Prabowo. Selain Hercules, penguasa-penguasa Jakarta itu ada banyak nih. Setelah kekuasaan Hercules ini runtuh, berlangsung negosiasi antara geng-geng Jati Bundar dan Jati Baru. Wali Kota Kahfi serta panglima militer setempat. Hasilnya dibentuklah organisasi masyarakat baru dan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang yang diberi mandat untuk menuntaskan masalah preman di Tanah Abang. Yusuf Masehi, dikenal di daerah itu sebagai Bang Ucu, ditunjuk sebagai ketua ikatan. Beretnis Betawi dan hidup di Tanah Abang, Ucu awalnya berdagang kambing, lalu mencari nama sebagai jago. Nah, mandatnya dan terahnya sebagai jago Betawi tak terbantahkan dan ia diyakini sebagai keturunan Haji Sabeni yang udah kita bahas sebelumnya. Wakilnya Ucu adalah Abraham Lunggana, dikenal sebagai nama Haji Lulung, yang sebagai anggota penting PPM memiliki hubungan erat dengan militer, juga menjalankan perusahaan jasa keamanannya sendiri, Putra Perkasa, yang menguasai lahan parkir di sebagian Jakarta Pusat dan Utara. Oke, nah sekarang kita tahu ya dinamika kekuasaan preman di Jakarta tuh ada siapa saja. Dan di Jakarta ini emang dari dulu penanganan premanismenya itu tidak tepat sasaran. Kayak misalnya Pak Sutioso nih ya, itu juga udah pernah nih ketika koalisi IKBT-nya tadi, Ikatan Keluarga apa sih Tanah Abang tadi ya? Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang itu udah mulai retak. Sutioso itu mengeluarkan pernyataan bahwa kalian semua yang menganggap diri preman, tolong ubah profesi kalian menjadi sesuatu yang lebih baik, halal. Pemerintah kota akan bekerja sebaik mungkin untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ya tadi, meskipun sudah ada usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tapi ya tidak bisa nih untuk IKBT-nya ini dibubarkan atau dialihfungsikan. Malah IKBT mendekatkan diri pada aliansi anti komunis, gabungan dari 35 kelompok milisi Islam dan nasionalis, antara lain berisi Front Hizbullah, Pemuda Betawi, dan bekas pemimpin milisi Airarak Timur Eureko Guterres. Fokus AK adalah menjalankan operasi pembersihan para pedagang buku yang menjual terbitan-terbitan komunis. Mampus, margin kiri hilang kalau ada masa itu. Ketika IKBT itu dianggap sebagai preman, ya, di saat yang bersamaan, cara yang digunakan oleh Sutioso adalah merekrut nih, bekerja sama antara petugas dan IKBT. Jadi merekrut anggota-anggota IKBT sebagai banpol, bantuan polisi, sebagai bantuan keamanan rakyat. Nah, ini teman-teman yang akhirnya di mata para pedagang, para IKBT ini tidak lebih dari pemungut setoran atau preman berseragam. Jadi lagi-lagi solusi negara untuk membersihkan premanisme itu mandek di ya udah kita jadikan lagi mereka sebagai bantuan keamanan. Lalu akhirnya ya balik lagi mereka jadi preman lagi. Ya cuman melegalisasi yang mereka lakukan aja akhirnya. So, bayangkan pemerintah bisa merekrut mereka tapi bukan untuk jasa keamanan. Bayangin dulu aja, mereka dipekerjakan untuk hal lain selain keamanan. Tapi ya syaratnya kan mereka harus punya skillnya. Itulah kenapa pendidikan itu penting. Oke lah, mungkin generasi tuanya ini nggak bisa diselamatin lagi nih, tapi kan setidaknya generasi mudanya, penerus ormas-ormasnya ini, mereka bisa nih nyari opportunity pekerjaan yang lebih layak. Nah, segitu dulu teman-teman, kita lanjut lagi di episode berikutnya. Ya.